Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah serta rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Al-Ghazali SAG MM selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam, yang kami banggakan rekan-rekan kelas B18. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 personil. Yang pertama yaitu diri saya sendiri, Lili Libasut Taqwa. Kemudian ada saudara kami Bapak Nurdiono, kemudian ada saudara kami Muhammad Arifin, dan kemudian ada saudari kami yaitu Nurfadilah Insani. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan atau mempresentasikan makalah yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Masyarakat dan Lingkungan. Adapun konsep manusia dan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Aku hendak menjadikan manusia khalifah di bumi. Seraya mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami, para malaikat, bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Bagian ini menjelaskan bahwasannya betapa beruntungnya kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah, pengatur, dan pemimpin di muka bumi ini, serta Allah menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manusia yang ditunjuk sebagai khalifah di bumi.
Sebagai khalifah fil ard, manusia memiliki peranan atau makna yang sangatlah penting, yaitu diantaranya sebagai wakil Allah. Manusia dianggap sebagai wakil Allah di bumi, yang berarti manusia bertanggung jawab untuk menjalankan amanahnya. Ini mencakup mengelola dan merawat semua ciptaan Allah dengan sebaik mungkin. Kedua, tanggung jawab moral. Sebagai khalifah, manusia juga diharapkan untuk bertindak dengan etika dan moral. Ini berarti menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, lingkungan, dan semua makhluk hidup sangatlah dianjurkan. Ketiga, pengelolaan sumber daya. Di sini manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam. Tanggung jawab ini harusnya dilakukan dengan sangatlah bijaksana karena memperhatikan kelestarian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat juga sangatlah penting. Keempat, keadilan dan kesejahteraan. Khalifah juga berarti menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Manusia diharapkan bisa berkontribusi untuk menciptakan kondisi yang adil dan damai bagi semuanya. Kelima, pendidikan dan pembelajaran. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi sangatlah penting karena manusia harusnya terus-menerus untuk belajar dan mengembangkan diri agar dapat melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir yaitu keterhubungan dengan Allah. Menjadi khalifah juga berarti memahami dan mengakui hakikat penciptaan dan tujuan sebagai penghambaan Allah. Pendidikan lingkungan dalam konteks kontemporer, kesadaran ekologi dan krisis lingkungan. Saat ini pendidikan Islam diharapkan mampu menanamkan kesadaran lingkungan dalam menghadapi masalah global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran. Pendekatan edukasi berkelanjutan dengan memperkenalkan materi tentang konservasi dan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Pendidikan Islam dapat membentuk generasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Terima kasih waktunya teman-teman kelompok 8. Izin melanjutkan presentasi bahwa pembentukan karakter yang berakhlak di era digital. Pendidikan Islam khususnya dapat menekankan nilai-nilai akhlak seperti nilai tanggung jawab, nilai kejujuran, rasa empati. Nah, di era digital di mana informasi yang berlimpah ruah dan nilai-nilai moral yang seperti itu seperti terabaikan. Nah, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, maka filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat dan lingkungan memiliki implikasi penting dalam prakteknya dengan pendidikan di era kontemporer seperti sekarang ini. Nah, implikasi tersebut antara lain yang pertama dalam kurikulum, bahwa kurikulum dalam pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam tentang masyarakat dan lingkungan secara holistik. Yang kedua, implikasinya dengan metode pembelajaran, bahwa metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berbasis lingkungan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa. Yang selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini berfokus pada isu-isu sosial dan isu-isu lingkungan yang dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian untuk pendidik harus menjadi teladan ataupun agen perubahan dalam membangun masyarakat dan lingkungan yang menuju lebih baik.
Kemudian yang terakhir, teknologi, yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sehingga semakin maju. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Lili. Dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah, kesimpulannya bahwa filsafat pendidikan Islam memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungan. Filsafat pendidikan Islam juga memiliki pandangan yang holistik terhadap masyarakat dan lingkungan, yang berfokus pada peran manusia sebagai hamba Allah dan pengelola bumi. Dalam konteks modern, pendidikan Islam juga harus terus merefleksikan nilai-nilai dasar ini agar relevan dengan tantangan kontemporer seperti globalisasi, krisis lingkungan, dan kemajuan teknologi. Dengan mengembangkan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, pendidikan Islam mengharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di era kontemporer ini. Dan pada intinya juga Allah telah mempercayakan kepada kita sebagai manusia untuk menjadikan khalifah, pemimpin, pemikir di bumi ini. Salah satunya Allah memberikan akal, yang mana akal tersebut tidak Allah berikan kepada makhluk lainnya. Semoga kita sebagai manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, kita dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.